Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Berkata demikian, bagaimana mungkin setelah kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal? Kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini yang dinamai menurut namaku sambil berkata, kita selamat, supaya dapat melakukan lagi segala perbuatan yang menjijikan ini. Perikopnya berjudul Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman, dari firman Tuhan pada malam hari ini? Di ayat 2 berkata begini, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Jadi seperti sebelum bangsa ini masuk ke rumah Allah, Yeremia ini berdiri di depan pintu gerbang sesuai dengan firman Tuhan dan memberitahukan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang tadi kita baca bersama. Di sini juga Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel di ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Ayat 5, apabila kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan satu sama lain. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, Tuhan mau kita datang beribadah ke bait Allah. Itu ada perubahan hidup. Perbaiki hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti kehidupan Israel pada zaman itu. Mereka datang mempersembahkan kurban dan mereka berkata, kita selamat, kita selamat. Tapi kemudian mereka pulang ke rumah dan mereka melakukan kehidupan mereka seperti biasa. Jadi mereka hanya datang, mempersembahkan kurban, kemudian mereka pulang, kemudian hidup mereka tidak ada perubahan. Bukankah terkadang di zaman yang saat ini kita lihat terjadi, banyak yang datang beribadah, tapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan tingkah laku. Yang masih membenci tetap membenci, yang membunuh tetap membunuh, yang berzina tetap berzina, yang mengeluarkan kata kotor tetap mengeluarkan kata kotor. Di sini dikatakan yang sering bersumpah palsu tetap bersumpah palsu. Jadi tidak ada perubahan hidup. Jadi firman Tuhan pada hari ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel saat itu, tapi ditujukan juga kepada kita semua, termasuk saya. Biarlah kehidupan kita itu ada perubahan ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya meluangkan waktu datang beribadah kepada Tuhan, tapi benar-benar mau mengenal Tuhan secara pribadi, dan melalui firman yang kita dengar itu ada perubahan hidup, perubahan tingkah laku kita, yang mungkin kita dulu pembenci, jadi pemaaf, mungkin kita dulu pelit, jadi murah hati. Mungkin dulu kita tidak suka senyum, mukanya marah-marah, jutek. Tapi kita jadi orang yang murah senyum. Jadi ada perubahan-perubahan hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan. Bukankah Tuhan sebelum naik ke surga dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya menjadi murid Tuhan, tapi menjadikan seperti Kristus. Hidup kita itu berubah, kita datang ke Tuhan, itu ada perubahan. Dan bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan di dalam lingkungan kerja kita, di dalam kehidupan keluarga kita, kalau tidak ada perubahan hidup kita? Bagaimana orang-orang yang bukan pengikut Kristus melihat Kristus di dalam diri kita kalau kita orangnya kasar, suka gosip, tidak suka mengampuni,
membenci, jutek, tidak boleh ibaratnya senggol bacok, ya kan? "Awas lu ya, jangan sentuh saya lagi nggak ada masalah nih, jangan cari gara-gara ya dengan saya." Bagaimana orang-orang itu yang tidak mengenal Tuhan itu bisa mau mengenal Kristus di dalam hidup kita? Malah orang menjelek-jelekan Kristus. Kalau hidup kita ini Kristen, tapi kita tidak ada buah. Buah yang kita beri itu kepada orang sekitar kita itu buah yang asam. Mana mau orang mengenal Kristus. Tapi kalau kita memberi buah yang manis sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak mengenal Kristus pun mau mengenal Kristus melalui hidup kita. Jadi Yeremia ini tidak mudah juga sebagai seorang anak muda memperkatakan kepada bangsa Israel yang mungkin lebih tua dari dia, berubahlah tingkah lakumu. Dia memberitakan firman. Jadi zaman sekarang ya teman-teman, jangan menyenangkan telinga kita dengan kenyamanan saja. Jadi kita itu, oh tidak apa-apa berbuat dosa, nanti Tuhan ampuni. Iya, memang Tuhan akan mengampuni. Tapi ingat ada konsekuensinya, harus dijalani sama seperti bangsa Israel ini. Mereka juga menjalani proses hukuman Tuhan, pembuangan ke Babel selama 70 tahun, dan itu bukan waktu yang singkat. Mereka harus mengalami proses itu, dan mereka dibawa Tuhan kembali ke Yerusalem. Jadi kalau kita berbuat dosa, iya akan diampuni, tapi kita akan menerima konsekuensinya. Darah Kristus tercurah untuk pengampunan dosa, tapi bukan untuk konsekuensi yang akan kita jalani. Jangan terintimidasi dengan roh-roh jahat yang berkata, oh ini zaman kasih karunia, Tuhan akan mengampuni. Ya memang benar Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menanti-nantikan kita untuk berbalik. Tapi tetap aja Dia Allah yang adil. Dia akan terus mendidik kita sesuai dengan konsekuensi, sesuai dengan keputusan yang kita ambil, itu pun konsekuensi yang akan kita terima. Jadi, kenapa tidak kita perbaharui hidup kita, perilaku kita, hidup di dalam kebenaran, supaya tidak perlu ada lagi konsekuensi yang kita jalani, tapi kita menuju kepada berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita tidak perlu lagi berputar-putar di padang gurun untuk mencapai suatu janji yang telah Tuhan nyatakan atas hidup kita. Jadi teman-teman, datang ke gereja, datang beribadah, bukan hanya sekedar duduk dan mendengar firman, tapi lakukanlah itu. Lakukan firman Tuhan itu. Terapkan firman Tuhan yang kita dengar itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mampu, minta kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, agar kita yang tidak mampu ini dimampukan untuk melakukan kebenaran. Kita yang tidak bisa, yang tidak kuat, tidak sempurna ini akan disempurnakan melalui kebenaran firman yang kita baca, dan kita akan dituntun Tuhan untuk masuk ke dalam rencananya, untuk masuk ke dalam kerajaannya. Teman-teman dikasih Tuhan, persiapkan hati kita untuk hidup mau dibentuk Tuhan, mau diubahkan Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, tapi biarlah hidup kita berbuah, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.